Angkatan 45 tidak dapat dilepaskan dari lingkungan kelahirannya, yakni masa penduduk Jepang dan masa revolusi Indonesia. Pejuang bangsa yang mencapai titik puncak pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik yang mengawali maupun mengikutinya memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra Angkatan 45. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Para sastrawan penggerak karya sastra Angkatan 45 adalah mereka yang menaruh perhatian besar pada karya sastra Indonesia. Mereka seolah ingin lepas dari pengaruh asing yang saat itu masih kuat pengaruhnya terhadap karya sastra Indonesia. Nama Angkatan 45 sendiri dimunculkan oleh Rosihan Anwar pertama kali pada lembaran kebudayaan Gelanggang. Sejak itu, penamaan yang dibuat oleh Rosihan Anwar diakui dan disepakati banyak kalangan sebagai nama Angkatan Sastra periode 40-an. Adapun karakteristik karya Angkatan 45 yakni seperti bercorak lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujaga Baru yang romantik, idealistik. Selanjutnya, pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya mewarnai karya sastrawan Angkatan 45. Bahasanya yang lugas, hidup dan berjiwa, serta bernilai sastra. Sastrawannya lebih berjiwa patriotik, bergaya ekspresi, dan revolusioner. Bertujuan universal nasionalis, bersifat praktis, serta sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Beberapa penyair yang muncul pada Angkatan 45 diantaranya Chairil Anwar, Sitor Situmorang, Asrul Sani, dan Harijadi S. Hartowardojo. Kontribusi seorang tokoh Chairil Anwar ini berpengaruh dalam sastra Indonesia. Chairil Anwar dikenal dengan puisi-puisinya yang revolusioner dan penuh emosi. Ia memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra modern Indonesia dengan karya-karyanya yang mencerminkan individualisme, eksistensialisme, dan pemberontakan terhadap norma-norma masyarakat. Gaya penulisannya dan temanya terus menginspirasi banyak penyair dan sastrawan di Indonesia. Hidupnya terhenti pada usia 26 tahun dikarenakan sakit. Masuk pada biodata yang pertama, yaitu ada biodatanya Chairil Anwar. Nah, Chairil Anwar ini lahir pada tanggal 26 Juli 1922. Tempat lahirnya itu ada di Medan, di Sumatera Utara. Dan Chairil Anwar itu meninggal pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta. Dan pekerjaannya Chairil Anwar itu adalah penyair. Nah, kontribusi seorang Chairil Anwar. Chairil Anwar ini seorang tokoh berpengaruh dalam sastra Indonesia. Chairil Anwar dikenal dengan puisi-puisinya yang revolusioner dan penuh emosi. Ia memberikan kontribusi
berkontribusi besar terhadap perkembangan sastra modern Indonesia dengan karya-karyanya yang mencerminkan individualisme, eksistensialisme, dan sastra modern Indonesia. Chairil Anwar adalah orang yang sangat identik dengan kesusastraan Indonesia. Nama Chairil Anwar sudah tidak asing di telinga masyarakat luas dalam dunia sastra Indonesia. Ia membuktikan bahwasannya ia dikenal sebagai sastrawan Indonesia, khususnya sebagai penyair. Chairil Anwar meninggal dalam usia yang dibilang masih muda, yaitu usia 27 tahun. Namun dalam karyanya ia membuktikan kata-kata dalam sajaknya, yakni sekali berarti setelah itu mati dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ada dua hal yang membuktikan Chairil Anwar sangat terkenal. Yang pertama, para ahli sastra menyebutkan jenis sastra yang digunakan Chairil Anwar adalah jenis sastra yang disebut dengan istilah sastra mimbar, yaitu jenis sastra yang secara tematis berkaitan erat dengan keadaan dan juga persoalan zaman. Ini bisa berupa tanggapan dari persoalan yang terjadi di zaman itu. Chairil Anwar sering menulis sajak-sajak yang bermutu tinggi dengan jenis sastra yang mengangkat sebuah pemikiran tertentu, di antaranya revolusi, perang, dan lainnya. Berikut beberapa karya Chairil Anwar yang termasuk jenis sastra mimbar, yakni Aku, Perjanjian dengan Bung Karno, Catatan tahun 1946, dan Karawang Bekasi. Keduanya, ia juga sering menulis sajak-sajak yang temanya lebih kepada persoalan seharian. Ia menjadikan sajak-sajak yang diciptakannya menjadi bahan perenungan. Para ahli sastra sering menyebutnya dengan sastra kamar. Karya Chairil Anwar yang termasuk dalam jenis sastra ini adalah Senja di Pelabuhan, Derai-derai Cemara, dan Penghidupan. Chairil Anwar mengolah bahasa sajak-sajaknya menjadi sangat khas dan spesifik. Chairil Anwar membawakan suasana, gaya, ritme, tempo, nafas, kepekatan, dan kelincahan yang sangat mengagumkan kepada sastra Indonesia. Dan saat ini bahasa sajak dari Chairil Anwar pun masih berpengaruh dan ikut membawa warna perkembangan bahasa dan juga sastra Indonesia. Chairil mampu melepaskan bahasa dari lingkungan kaidah baku bahasa yang bisa dibilang tata bahasanya menyalahi aturan yang ada, namun mampu mengekspresikannya dengan fungsional dan indah. Penyair-penyair sesudahnya meneladani cara pengelolaan bahasa sajak dari Chairil Anwar karena jelas terbukti dari karya-karyanya. Berikut adalah beberapa puisi karya Chairil Anwar. Di antaranya yang berjudul Aku, Karawang Bekasi, Sajak di Pelabuhan Kecil, Pertemuan, Sajak Putih, Sajak Layang-Layang, Doa, Kawanku dan Aku, Bercerai, Kepada SK, dan O Diponegoro. Puisi ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat-sangat dipelajari di sekolah-sekolah di Judan di universitas di Indonesia. Pembacaan puisi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang latar belakang Chairil Anwar, keadaan sosial budaya pada masa itu, serta pengetahuan dan aliran sastra dan filosofi yang memengaruhi karya-karya sastra Indonesia pada era tersebut. Puisi Aku, karya Chairil Anwar, pada umumnya diinterpretasikan sebagai ungkapan yang lebih bersifat personal, lebih kepada dirinya sendiri. Dalam puisi tersebut, Chairil Anwar mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang keberadaan, kesendirian, dan konflik batin yang mungkin dirasakan sebagai individu. Namun, karena puisi adalah karya yang terbuka untuk ditafsirkan oleh pembaca,
Beberapa juga menganggap bahwa pesan atau maksud dalam puisi ini bisa merujuk pada audiennya secara umum, menyampaikan pesan tentang kesendirian, pergolakan batin, atau perasaan. Pilihan Chairil Anwar untuk menggunakan kata "aku" sebagai judul puisinya mencerminkan tema utama yang diungkapkan dalam karya tersebut, yaitu refleksi diri atau introspeksi yang mendalam. Dengan memilih kata "aku", Chairil Anwar secara langsung menyoroti keberadaannya sebagai individu. Judul tersebut menjadi pintu gerbang untuk memasuki dunia batin penyair, di mana ia menyajikan pengalaman pribadi, pergulatan batin, dan eksplorasi jiwa sendiri. Penggunaan kata yang sederhana namun kuat ini menunjukkan fokus pada eksplorasi identitas, eksistensi, dan perasaan individu yang kuat dalam puisi tersebut.